Kalian tahu nggak kalau ada rumah Sobat Otan yang bisa melindungi rumah-rumah kalian? Ini adalah hutan mangrove, teman. Inilah rumah bagi sobat-sobat Otan penghuni ekosistem pesisir pantai. Sudah tidak diragukan lagi kalau hutan mangrove adalah pelindung rumah kalian di pesisir pantai dari ganasnya abrasi gelombang air laut. Tepatnya di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Namanya adalah Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan. Kita lihat yuk, siapa saja sih penghuni kawasan mangrove ini? Dari namanya saja sudah bisa dipastikan. Ini adalah rumah Sobat Otan si monyet bule, Bekantan. Loh, kenapa mereka pada lari? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Tunggu sebentar, sepertinya Otan melihat sesuatu. Wah, itu kamu, Sob. Loh, katanya Bekantan. Ternyata monyet ekor panjang juga menghuni hutan mangrove ini. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menjarah seperti itu? Nakal sekali sih. Ya beginilah teman perilaku monyet ekor panjang. Nggak bisa banget ngeliat makanan. Apalagi pisang dalam jumlah banyak seperti ini. Bisa buat stok makan mereka beberapa hari ke depan tuh. Primata berekor ini dikenal cerdas, memiliki otak yang besar dan rasa ingin tahu, alias si paling kepo. Makanya banyak peneliti yang menggunakan mereka sebagai eksperimen, karena monyet ekor panjang dapat mempelajari hal-hal baru dengan cepat. Pada dasarnya, monyet ekor panjang itu termasuk hewan yang takut dengan manusia. Namun karena terbiasa diberi makanan, akhirnya timbullah keberanian mereka untuk mendekat. Kalau tidak diberi makanan, alhasil dia akan marah dan berusaha merebut apa yang kalian bawa. Contohnya pisang ini ya teman. Tapi Otan heran deh, kenapa mereka bawa pisang sebanyak itu ya? Emang buat apa sih pisang-pisang ini? Sepertinya tidak ada yang aneh di sini. Semua terlihat baik-baik saja, sampai si kawanan monyet membajak pisangnya. Tapi lihat, ada paman yang mencoba mengusir kawanan monyet itu. Loh, terus pisangnya mau dibawa kemana, paman? Kenapa ditaruh di situ? Tuh kan, benar dugaan Otan. Kalau tidak segera diamankan, pasti pisang itu akan kembali direbut oleh kawanan monyet. Lagian kamu ngapain sih, Sob? Itu kan pisang mentah. Memangnya kalian suka ya makan pisang mentah? Lihat, siapa yang datang? Itu kan si monyet bule alias Bekantan. Ternyata kedua kelompok ini akur juga ya teman. Tuh buktinya mereka saling berbagi makanan tanpa ada keributan. So sweet banget sih. Otan jadi terharu deh ngeliatnya. Disinilah uniknya teman. Walaupun mereka sama-sama suka makan pisang, tapi selera mereka berbeda. Bekantan dengan senang hati membiarkan monyet ekor panjang makan pisang-pisang yang sudah matang. Jelas itu kesukaan mereka. Dan pisang-pisang yang masih mentah akan dimakan para Bekantan. Kamu ini Sob, aneh banget sih. Ada yang manis malah pilih yang mentah. Ternyata gula yang terkandung dalam buah yang matang bisa terfermentasi dalam perutnya dan menyebabkan kembung fatal bagi Bekantan. Ternyata manis tidak semua baik ya teman. Michael adalah Bekantan dominan dan tertua di sini teman. Usianya sekitar 14 tahun dengan berat kurang lebih 25 kg. Uniknya, semakin dewasa Bekantan, ukuran hidung dan perutnya juga semakin besar loh. Tuh lihat, sampai-sampai mulutnya tertutup dengan hidungnya sendiri. Hati-hati Michael, makannya jangan terburu-buru. Nanti hidung kamu bisa tergigit tuh.
Oh iya teman, hidung bekantan jantan ukurannya jauh lebih besar dibandingkan betina. Bagi bekantan jantan, hidung ini seperti mahkota tuh, karena dapat menjadi daya tarik untuk menarik bekantan betina. Tidak hanya itu, hidung bekantan juga berfungsi sebagai peredam saat ia sedang marah maupun bahagia. Maklum saja, suara teriakan bekantan ini kan cukup keras. Kalau tidak ada peredamnya, bisa bahaya buat dirinya sendiri. Oh iya, di sini terdapat 3 kelompok bekantan ya teman. Tapi kelompok Michael lah yang paling banyak anggotanya. Sehingga kalau sudah masuk jam makan seperti ini, kelompok lain gak akan berani turun mengambil makanannya. Oh iya teman, kawasan konservasi mangrove dan bekantan ini sudah ada sejak tahun 2001. Berada di lahan bakau seluas 22 hektar, awalnya hanya ada 6 ekor bekantan saja di sini. Tapi sekarang jumlahnya sudah mencapai 40 ekor. Cakep! Tapi ada mitos yang beredar. Katanya jumlah bekantan tidak bisa lebih dari 40 ekor loh. Setiap ada bekantan yang lahir, pasti selalu saja ada bekantan yang mati. Baik karena bertengkar, terjatuh dari ketinggian, sampai tersengat listrik. Dan hal ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Sebenarnya apa yang terjadi sampai jumlah bekantan tidak bisa melebihi 40 ekor? Apakah karena banyaknya monyet di wilayah ini mempengaruhi pertumbuhan bekantan? Atau jangan-jangan karena wilayah konservasi yang berada di tengah kota? Atau mungkin karena luas wilayah hutan bakau yang tidak cukup untuk menampung mereka? Semoga saja pihak pengelola kawasan konservasi mangrove dan bekantan segera mendapatkan solusinya ya teman. Dan si monyet bule ini tetap dapat hidup bebas, tidak punah dimakan zaman. Amin. Kawibat ngapain mau masuk ke tempat makan bekantan? Itu kan berbahaya. Ayo cepat menjauh kak, cari tempat yang lebih aman. Loh, tapi kok mereka terlihat biasa saja ya? Padahal jarak dengan kawibat itu tidak kurang dari 2 meter loh. Setahu Otan kan bekantan itu sangat sensitif ya sama manusia. Jangankan melihat, mendengar suara keramaian saja dia langsung kabur. Sepertinya bekantan di sini sudah tidak malu-malu lagi ya teman. Tuh buktinya dia santai saja meskipun didekati oleh kawibat dan para pengunjung lainnya. Ya mungkin saja karena faktor kebiasaan bekantan yang terbiasa diberi makan oleh manusia. Jadinya mereka gak takut lagi deh dengan keramaian. Hei, apa yang terjadi? Kenapa kalian mengganggu kucing-kucing itu? Ayo cepat pergi, biarkan mereka hidup bebas. Duh, sepertinya situasinya semakin memanas nih. Induk kucing dan monyet sama-sama tidak mau mengalah. Tidak, jangan sakiti kucing itu. Wah, akhirnya mereka berhasil kabur dari gangguan monyet itu teman. Monyet memang akan cenderung agresif ketika sering berinteraksi dengan manusia. Mereka lebih sering berada di bawah pohon, seperti di jembatan kayu ini, karena berharap pengunjung akan memberikan makanan kepadanya. Dan menganggap kucing-kucing ini menjadi pesaing mereka dalam memperoleh makanan. Jantung Otan mau copot loh sob. Otan lupa kalau kalian memang jago berenang. Tuh buktinya saja dia tidak tenggelam. Jelas aja dia nggak tenggelam. Soalnya bekantan kan punya selaput renang di kedua kakinya yang memudahkan dia untuk berenang.
Duh, kamu keren banget sih Sob. Udah jago manjat, lompat, bisa berenang pula. Widih, habis berenang langsung berjemur nih. Biar gak masuk angin ya Sob. Seperti inilah tingkah laku unik si bekantan teman. Setelah bermain air, dia pasti langsung berjemur. Kegiatan seperti ini bisa kalian lihat setiap pagi. Biasanya mereka akan bermain-main dan berenang sebelum mereka makan. Mungkin mereka sengaja berolahraga dulu supaya nanti mereka lahap makannya. Wah, itu ada anak bekantan. Duh, lucu banget sih tingkahmu Sob. Meskipun masih kecil, tapi lihat teman, dia sudah mampu memanjat dengan baik kan? Walau sesekali terjatuh, tapi dengan cepat dia bangkit lagi tuh. Oh iya, yang namanya anak-anak, dia tetap tidak bisa jauh-jauh dari induknya ya, seperti si anak bekantan ini. So sweet. Kamu kok sadar kamera sih Sob? Pasti kamu mau menyapa sobat Otan yang ada di rumah juga ya. Ya udah, kamu sehat-sehat ya Sob. Makan yang banyak supaya lekas besar. Wih, besarnya. Ini dia nih yang buat Otan senang ke daerah kepulauan. Lihat kapal-kapal besar bersandar di pelabuhan itu seru banget. Tunggu sebentar. Kok Otan seperti melihat sesuatu ya di dalam sana? Sepertinya Otan butuh bantuan kakak editor nih. Kak editor, coba tolong dicek sebenarnya ada apa di dalam sana. Apa? Itu kamu Sob? Kamu ngapain ikut ke dalam kapal feri seperti itu? Apa jangan-jangan kamu penumpang gelap ya? Hayo ngaku. Tapi tunggu sebentar. Kalau benar kamu penumpang gelap, kenapa jumlahnya banyak sekali? Jadi kalian ini sebenarnya datang dari mana, Sob? Wah, kalian healing nih. Lagi musim liburan jadi nggak mau ketinggalan buat liburan ya? Oke, kalau kalian gak mau jawab, biar Otan cari tahu sendiri deh. Nah, sekarang Otan baru paham. Ternyata kalian ini sapi-sapi dari Gorontalo toh yang dikirim untuk memenuhi keperluan daging bagi masyarakat di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Pantesan, jumlah sapinya banyak banget. Kurang lebih ada 400 ekor yang datang hari ini. Oke. Selamat datang di Tarakan ya, Sob. Ada beberapa kali proses pengiriman sapi melalui pelabuhan. Karena masyarakat daerah lainnya seperti Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tanah Tidung, dan Malinau juga membutuhkannya. Intinya sih, Kota Tarakan ini seperti pusat transitnya sapi-sapi pedaging di Kalimantan Utara gitu, teman. Iya, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak ini sapi jenis apa? Penampakannya seperti banteng ya, teman. Badannya padat berisi, tidak berpunuk. Sapi jantan berkulit kehitaman dan betina berwarna merah bata. Lihat deh, kulitnya kencang kayak habis perawatan. Tidak bergelambir seperti sapi limosin atau sapi peranakan ongol. Yap, ini adalah sapi Bali. Sapi yang seperti pakai kaos kaki putih ini banyak diminati karena ukurannya yang besar dan harganya lebih ekonomis. Nah, kenapa ukurannya besar-besar? Soalnya si sapi Bali ini merupakan keturunan asli dari banteng. Sesampainya di pelabuhan, sapi-sapi ini harus disemprot disinfektan dulu supaya tidak ada bakteri maupun virus yang dapat membahayakan kesehatan sapi dan juga manusia.
Ayo paman, semprot terus. Pastikan semua nyaman ya. Loh, kamu kenapa, Sob? Sepertinya dia masih jet lag, teman. Tuh lihat, sampai-sampai dia tidak mampu naik ke atas truk dengan baik. Kakinya terjebak di lubang antara kapal dan truk. Ayo paman, bantu dia. Pastikan semua baik-baik saja ya. Sekarang waktunya tarik nafas dalam-dalam. Fokus dan keluarkan tenaga yang tersisa untuk bisa naik ke atas truk. Otan yakin kamu mampu, Sob. Semangat! Wajar saja sobat-sobat Otan ini mengalami kelelahan. Durasi perjalanan yang berjam-jam dengan posisi berdiri berdesakan dan tidak dapat bergerak di dalam kapal, ditambah kondisi suhu yang panas membuat mereka menjadi lemas. Gak cuma kelelahan, ada juga sapi yang stres dan mengamuk saat akan dinaikkan ke truk seperti ini, teman. Tuh lihat, 6 orang saja dibuat kewalahan untuk mengatasinya. Ya jelas dong, Sobat Otan ini kan tenaganya kuat sekali. Lihat aja tubuhnya, besar dan kekar. Oh ya teman, berbeda dengan yang ada di daerah lain, sapi-sapi yang baru sampai ini nantinya akan ditaruh di kandang sementara. Kandang yang terbuat dari kayu ini merupakan kandang dadakan yang dibuat khusus untuk sapi kurban. Bahkan ada juga loh yang hanya diikat di pinggir jalan seperti ini. Usut punya usut, ternyata di kota Tarakan memang tidak ada yang beternak sapi, teman. Sebab luas wilayahnya yang tidak terlalu besar, sehingga banyak masyarakat yang menggantungkan hidup sebagai nelayan maupun pekerja tambang minyak. Gak heran kalau menjelang hari raya kurban, ratusan ekor sapi yang ditaruh di pinggir jalan ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar. Mereka tidak hanya datang untuk membeli, tapi ada juga yang membawa keluarganya hanya untuk melihat-lihat sapi. Ayo gaya Sob, kapan lagi kamu jadi tontonan begini? Wih, seru banget sih sampai pada pakai topi koboi kayak gitu. Emang pada mau kemana? Walah, ternyata kakak-kakak ini sedang bantu paman ngangon sapi toh. Ayo yang benar ngangonnya kak. Pastikan mereka makan yang banyak ya, supaya tubuhnya tetap gemuk sampai hari kurban tiba. Nah, biasanya sapi-sapi yang baru datang dari Gorontalo ini memang dibiasakan untuk diajak jalan merumput seperti ini, teman. Agar menghindari stres dan pastinya untuk meningkatkan nafsu makannya. Ya, namanya juga habis perjalanan jauh, jadi harus kita beri perawatan khusus deh, supaya dia tetap sehat dan kuat. Karena tempat mencari rumputnya terbatas, akhirnya para pemilik sapi biasa membawa sapi-sapinya ke lahan kosong milik warga seperti ini. Wah, besar sekali kamu, Sob. Lihat, paman dan kakak-kakak itu jadi terlihat lebih kecil ketika berjalan di sampingnya. Padahal tinggi kakak-kakak itu sekitar 160 cm loh. Emang deh, kalau sapi limosin seperti ini, bobot tubuhnya juara banget. Gak cuma tinggi, tapi badannya juga bongsor. Ya, mirip atlet binaraga gitu deh. Hei, apa yang sedang Kak Velin lakukan? Hati-hati Kak, itu sangat berbahaya. Loh? Tapi kok kamu gak terganggu, Sob? Otan kira kamu gak suka dipegang kepalanya seperti itu. Malahan kamu terlihat keasikan gitu, sampai lupa kalau kamu sebenarnya sedang makan.
Memang sapi sangat suka sekali dipijat di bagian ini teman. Karena di bagian belakang tanduk merupakan area yang tidak dapat dijangkau olehnya. Sehingga ketika ada orang yang mengelus atau memijat kepalanya, dia akan merasa terbantu tuh. Pantesan aja kamu terlihat menikmatinya. Pasti rasanya enak banget ya. Seperti beban di kepala hilang. Kalau begitu, Otan juga mau dong, Kak. Oh ya teman, kalian lihat sesuatu yang aneh gak sih di kepala sapi itu? Itu loh yang ditunjuk oleh Kak Emi. Ayo coba diperhatikan dengan baik ya. Kalau ada yang bisa jawab, nanti Otan kasih hadiah deh. Wah, sepertinya nggak ada yang tahu ya. Kalau begitu, biar Otan kasih gambar yang lebih jelas deh. Nah, gimana? Udah sedekat ini, pastinya kalian tahu dong apa yang Otan maksud? Tepat sekali, unyang-unyang atau user-user. Sama seperti manusia, ternyata sapi juga memiliki unyang-unyang di kepalanya, teman. Unyang-unyang atau pusar rambut adalah bagian rambut yang tumbuh dengan arah melingkar di titik pusat mahkota kepala. Ada yang bilang kalau unyang-unyangnya lebih dari satu, berarti dia anak yang keras kepala atau susah diatur. Otan jadi penasaran, siapa dari kalian yang unyang-unyangnya lebih dari satu? Wah, ternyata nggak ada ya. Berarti kalian semua ini sapi yang baik dan penurut. Pantesan semuanya pada anteng dan gak ada yang berantem atau berebut makanan. Ternyata ini karena unyang-unyangnya satu toh. Kalau Otan ada berapa ya unyang-unyangnya? Iuh, jorok banget sih kamu Sob. Kok hidung dijilat-jilat seperti itu? Otan gak mau temenan sama kamu ah. Tapi kenapa hanya sapi yang terpapar sinar matahari saja ya yang menjilati hidungnya? Sepertinya Otan harus buka buku pintar dulu nih. Menurut buku pintar yang Otan baca, ternyata hidung sapi mengeluarkan lendir yang berfungsi melindungi paru-paru dari bakteri yang berbahaya. Untuk membersihkan lendir tersebut, akhirnya dia menggunakan lidahnya yang panjang dan kasar sampai bersih. Maklum saja teman, sapi kan tidak bisa menggunakan tangannya untuk ngelap hidungnya ya. Sehingga dia harus menggunakan lidahnya seperti itu. Wah, maafkan Otan ya Sob. Ternyata kamu melakukan hal ini demi kesehatanmu. Ada apa ini? Kenapa kalian jadi seperti ini? Siapa yang tega berbuat jahat sama kalian? Kaki yang kalian gunakan untuk berjalan, semuanya sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kedua capitnya saja. Bagaimana dapat bertahan hidup dengan kondisi seperti ini? Untuk berjalan saja susah. Sepertinya ada yang tidak beres, teman. Sudah saatnya detektif Otan beraksi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu dia. Ternyata yang sengaja memotongnya. Kaki-kaki Sobat Otan semuanya dipotong tanpa sisa. Tidak hanya itu, mereka juga dimasukkan ke dalam kotak dan dikurung di dalam sana. Apa salah mereka, Paman? Kenapa tega melakukannya? Sebentar, kok Otan seperti kenal dengan kakak-kakak itu? Oh iya, itu kan Kak Feli dan Kak Emi. Kenapa mereka ikut bergabung dengan paman-paman itu? Setahu Otan kan Kak Feli dan Kak Emi orang baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Otan harus segera memecahkan misteri ini. Loh, kok paman-paman memberi mereka makanan? Potongan ikan segar kan kesukaan kepiting. Semuanya kebagian makanan yang sama. Sepertinya Otan mulai ingat. Jangan-jangan ini adalah tempat budidaya kepiting soka. Itu loh, kepiting yang terkenal dengan cangkang yang lunak.
Sebenarnya kepiting soka ini adalah kepiting bakau yang mengalami proses molting atau ganti kulit. Biasanya kepiting yang digunakan untuk menjadi bibit adalah kepiting bakau dengan berat di bawah 100 gram. Kalau terlalu besar, biasanya kepiting akan lebih lama berganti kulit. Oh iya teman, pada saat proses pembibitan, kaki kepiting memang harus dipotong seperti ini ya. Karena dengan memotongnya dapat memancing hormon yang berfungsi untuk mempercepat proses pergantian cangkang. Sebenarnya teknik memotong kaki maupun capit kepiting ini sudah ada sejak dulu, terutama di negara Amerika Utara dan Eropa Utara. Mereka melakukan hal tersebut untuk mencegah terjadinya kanibalisme. Hei, apa yang kalian lakukan? Kenapa jadi bertengkar? Wah, sepertinya ini masalah serius teman. Buktinya mereka mengabaikan peringatan hutan. Kalau ada dua kepiting jantan bertemu, pasti semuanya nggak mau kalah. Mereka mau menunjukkan siapa yang paling kuat. Sifat ini memperlihatkan bahwa sang jantan ingin menguasai wilayahnya. Tuh kan, apa Otan bilang? Mereka nggak akan berhenti sebelum ada yang terluka. Sekarang kalau sudah seperti ini, siapa yang rugi? Kalian juga kan sob? Ya, meskipun Otan tahu kalau capit kalian nantinya dapat tumbuh kembali. Tapi kan yang namanya pertengkaran itu tidak baik ya teman. Jadi jangan ditiru ya. Nah, terbalik kan? Begini nih kalau habis bertengkar. Pasti ada aja kepiting yang kabur, yang beresiko terbalik gara-gara lari ketakutan. Tapi tenang teman, tidak seperti kura-kura. Sobat Otan ini punya kemampuan untuk membalikkan tubuhnya sendiri. Wah, kamu memang benar-benar tangguh sob. Kepiting menggunakan seluruh kaki dan capitnya untuk membalikkan badan. Bagian cangkang yang pipih memudahkan kaki-kaki mereka untuk menarik badannya. Sehingga nggak perlu waktu lama untuk kembali ke posisi semula. Keren maksimal! Dalam siklus hidupnya, kepiting secara rutin memutuskan kaki maupun capitnya sendiri untuk menumbuhkan yang baru dan lebih besar. Tidak main-main, mereka hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu untuk mengembalikan semuanya itu loh teman. Keren maksimal. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai kepiting soka, Otan mau cek nih, kalian pada tahu nggak ya sama sobat Otan yang satu ini? Kepiting. Kami kurang tahu tentang kepiting. Kepiting apa? Bakau. Asoka. Yeay! Akhirnya ada yang berhasil menjawab dengan benar nih teman. Sepertinya ibu sering mengolah kepiting soka ya. Jadi paham betul deh sama sobat Otan ini. Nah, buat yang belum menjawab dengan benar, sebaiknya kalian melihat tayangan si Otan kali ini ya. Dijamin kalian bakal kenal lebih dekat deh dengan mereka. Kalau sudah pagi seperti ini, waktunya kita panen kepiting soka. Biasanya sobat Otan akan berganti kulit atau cangkang pada malam hari, sehingga kita perlu segera memanennya di pagi hari sebelum cangkang mereka kembali mengeras. Selain menumbuhkan bagian tubuh yang hilang, ganti kulit juga bisa menambah ukuran yang lebih besar dari sebelumnya. Ayo Kak Felin dan Kak Emi, bantu paman-paman mengecek kepitingnya ya. Gak mau kan kalau harus nungguin mereka molting lagi beberapa minggu ke depan? Cara ngeceknya juga mudah teman. Biasanya kalau kepitingnya habis molting, terdapat 2 cangkang di dalam keranjang yang sama. Satunya cangkang keras dan satunya cangkang lunak. Itu dia kepiting sokanya teman. Ayo cepat angkat dan kita pindahkan ke keranjang panen. Eits, meskipun dia mampu untuk mengangkat capitnya, kalian gak usah khawatir ya. Soalnya capit ini juga masih lunak. Keadaan seperti ini merupakan kondisi lemah bagi kepiting. Jadi dia tidak akan bisa melukai tangan kita deh. Lihat aja, Kak Felin dengan santai memegang kepiting sokanya.